Jadi saat kita mendengar seruan muadzin, maka bayangkanlah kita sedang menghadiri seruan di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim, al-wahhabil karim, al-halimis salim, al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في الصراط المستقيم. أما بعد الحمد لله والشكر لله. Marilah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, segala rahmat dan anugerahnya, segala maaf dan ampunannya bagi kita semua, ya, dalam segala kondisi kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengekalkan dan menyempurnakan nikmat iman dan Islam yang telah dianugerahkannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan dan limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga tentu umat beliau, wabil khusus para pewaris beliau yang meneruskan, ya, misi beliau hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita semua, ya, termasuk hamba-hamba Allah yang Allah jadikan betul-betul setia dan cinta kepada kekasihnya baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita lanjut pada bab berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu tafsili ma yanbaghi an yahdura fil qalbi 'inda kulli ruknin wa syartin min a'malis salati. Ya, penjelasan tentang perincian hal-hal yang patut hadir di dalam kalbu, ya, pada setiap rukun dan syarat dalam amalan-amalan salat. Ya. Bahasa sederhananya, ya, kalau kita mau terjemahkan secara sederhana, ya, tips salat khusyuk, ya, dalam setiap syarat dan rukunnya. Kira-kira begitulah terjemahan gampangnya, ya. Ya, tips salat khusyuk pada setiap syarat dan rukunnya, gitu, ya. Nah, ini baru bagian yang pertama, ya, karena, ya, insya Allah nggak cukup waktunya dalam satu pertemuan, ya, dari setiap syarat sampai setiap rukun, ya. Jadi ini bisa jadi terjemahan praktis tadi, sekaligus dijadikan judul, ya, tips salat khusyuk bagian pertama. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sami'ta nida'al muadzini
fa'ahdir fi qalbika haulan nida'i yaumal qiyamati. Ya, ketika engkau mendengar panggilan atau seruan muadzin, maka hadirkanlah dalam hatimu kengerian panggilan pada hari kiamat. Jadi saat kita mendengar seruan muadzin, maka bayangkanlah kita sedang menghadiri seruan di hari kiamat. Artinya begini, seruan muadzin kan hakikatnya adalah panggilan Allah. Tapi untuk panggilan ini Allah masih memberikan pilihan, membebaskan pilihan, mau jawab atau tidak, gitu kan? Allah masih kasih kebebasan memilih, ya. Panggilan Allah lewat muadzin, Allah masih bebaskan bagaimana reaksi seorang hamba, tanggapannya. Ya, mau jawab silakan, tidak mau jawab silakan. Yang jawab pun mau jawab santai-santai silakan, mau jawab dengan segera, bergegas, semangat, bergairah silakan, kan gitu. Nah, beda dengan panggilan Allah di hari kiamat nanti yang nggak bisa ditolak, gitu. Ya, dan kondisi pada hari itu ya sangat luar biasa, gitu kan. Sebagaimana pernah saya sampaikan, ya, padang mahsyar itu mataharinya jaraknya begitu dekat, ya, sedepa atau sehasta, ya. Kemudian dataran padang mahsyarnya dengan matahari yang hanya jaraknya sedekat itu, datarannya Allah buat bukan dari tanah tapi dari tembaga, gitu, ya, dari tembaga. Jadi dataran padang mahsyar tempat seluruh manusia dan jin nanti dikumpulkan itu bukan dari tanah seperti yang sekarang kita injak di muka bumi ini. Ya, mataharinya Allah dekatkan dan datarannya Allah jadikan dari tembaga. Dan kita tahu insya Allah tembaga adalah konduktor yang terbaik, penyimpan dan penghantar panas yang terbaik dari sekian logam. Jadi betapa panasnya dari atas itu sudah begitu dekat, disimpan dan dihantar oleh tembaga begitu kuat lagi. Nah, itu salah satu kondisi betapa mengerikannya nanti, gitu. Ya, nah kira-kira, nah berarti ini tips yang Imam Al-Ghazali berikan saat kita mendengar azan, gitu. Ya, cobalah bayangkan ini adalah panggilan Allah di hari kiamat, gitu. Lalu watashammar, ya, bizahirika wa batinika lil ijabati wal musara'ati, ya. Dan bersiap sedialah dengan lahir dan batinmu untuk menjawab dengan segera, artinya sesegera mungkin sesuai situasi kondisi yang dihadapi. Ya, gitu. Jangan juga dokter yang sedang melakukan operasi penyelamatan jiwa begitu mendengar azan langsung ninggalin pasien, enggak begitu, ya. Sesuai situasi dan kondisi, dengan segera artinya sesegera mungkin. Ya, tamu yang sedang menghadapi hidangan tuan rumah, Rasulullah SAW pun memerintahkan makan dulu hidangannya. Itu santap dulu dengan kecepatan yang wajar, gitu, ya, nggak perlu diburu-buru. Begitu juga orang yang dalam perjalanan, baik jalan kaki, naik sepeda, naik motor, naik mobil, yang memang gitu hendak ke masjid, ya, lalu mendengar azan, apalagi iqamat, jangan diburu-buru, biasa aja santainya. Bahkan, ya, dalam salah satu riwayat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, gitu, yang kemudian menjadi sebab berubahnya
takbir perpindahan dari ruku kepada iktidal yang sebelumnya Allahu Akbar sama dengan takbir perpindahan yang lain lalu berubah menjadi Sami Allahu liman hamidah, itu sebabnya karena Sayyidina Ali karramallahu wajhah menahan diri untuk mendahului orang tua dalam perjalanannya menuju masjid untuk sholat berjamaah, yang secara logika akan terlambat. Andai Rasulullah SAW saat itu tidak ditahan punggungnya oleh malaikat Jibril alaihissalam, sehingga ketinggalan jamaah. Tetapi itu tidak salah. Kenapa? Karena memang itulah yang Rasulullah SAW ajarkan. Jadi perintah menjawab dengan segera, bukan dengan buru-buru. Dengan sesegera mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi atau dialami. Ya, gitu. Jangan terburu nafsu mengejar pahala jamaah, tapi jawab sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, kayak gitu. Kalau kira-kira memang itu tak bisa ditunda, ya berarti selesaikan dulu dengan baik. Gitu. Ya. Fa innal musari'ina ila hadzal nida'i hum yunadawna bil lutfi yaumal 'ardil akbari. Karena sesungguhnya orang-orang yang bersegera ya dalam menjawab ya seruan azan ini ya di hari kiamat nanti akan diseru, dipanggil dengan lembut, gitu. Ini tidak dipanggil dengan kasar. Ya. Yaumal ardil akbari, pada hari pembeberan besar. Al-Ardul Akbar itu pembeberan besar. Apa yang dibeberkan? Yang dibeberkan adalah amal perbuatan hamba-hamba Allah. Kenapa disebut besar? Karena yang hadir seluruh manusia dan jin yang menonton amal setiap hamba Allah yang dipertontonkan pada hari itu. Satu persatu dipanggil dan dipertontonkan di hadapan seluruh manusia dan jin. Di dunia kita masih bisa melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi, Pak. Masih bisa kita. Ya. Tetapi saat itu dibuka, dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nggak ada lagi perbuatan kita yang bisa disembunyikan. Ya, di dunia kita mungkin masih bisa melakukan sesuatu sembunyi-sembunyi dari orang tua kita, kan gitu. Bahkan sampai orang tua kita wafat, orang tua kita nggak tahu perbuatan kita. Tapi di akhirat mereka akan lihat. Ya, di dunia kita masih bisa melakukan sesuatu sembunyi-sembunyi dari guru kita. Mungkin sampai guru kita wafat, guru kita nggak tahu. Tapi kalau itu Allah beberkan pada hari pembeberan terbesar, maka tidak hanya guru kita, seluruh manusia dan jin, bahkan nabi kita akan melihat itu. Karena sebenarnya ya, salah satu pihak yang kita akan paling merasa malu apabila perbuatan maksiat kita dipertontonkan, ya tentu nabi kita. Kita malu ketika perbuatan pelanggaran kita dilihat, dipertontonkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dipertontonkan juga berarti di hadapan para nabi lain dan umat-umat lain. Ya, gitu. Ya, nah ini yang disebut Al-Ardul Akbar. Ya, jadi itu bagian dari ya peristiwa pada hari akhir nanti, ya setelah pembangkitan. Nah itu tadi poin pertama adalah saat mendengar azan.
Lalu setelah mendengar azan, ya, salah satu prosedurnya, bila memang belum bersuci, berarti setelah mendengar azan kita bersuci. Ya, walaupun ada orang yang sudah bersuci sebelum azan, itu lebih baik berarti. Dia sudah lebih dahulu mempersiapkan diri. Atau ada orang yang memang menjaga kesucian dirinya, artinya menjaga wudunya, gitu. Ya, tetapi umumnya orang, ya, katakanlah dalam kesehariannya, ia bekerja, ia belajar, artinya melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, tentu ia berhenti atau melakukan jeda pada kegiatannya setelah mendengar azan, kan gitu. Dengar azan, ya, lalu ia bergegas, nah, lalu bersuci. Nah, bagaimana tips tentang bersuci? Gitu. Wa ammat taharatu, ya. Adapun tentang bersuci, fa idza ataita biha fi makanika, ya, apabila engkau telah, ya, mewujudkan kesucian pada tempatmu, wa huwa tarfukal ab'ad, dan itu merupakan batas terjauhmu, ya. Wa fi thiyabika, dan pada pakaianmu, wa huwa ghilafukal aqrab, dan itu merupakan sampul terdekatmu, ya. Summa fi basyaratika, kemudian pada kulitmu, wa huwa qishrukal adna, dan itu merupakan lapisan terluarmu. Nah, ini toharoh lahiriah, ya. Jadi kan toharoh yang menjadi syarat sahnya sholat ada 3: toharoh tempat, toharoh pakaian, dan toharoh badan. Dan toharoh badan ini berarti letaknya pada kulit, kan gitu. Kita mensucikan badan kita dari najis berarti mensucikan seluruh kulit kita, gitu, ya, kulit. Bukan, nggak harus mensucikan sampai isi usus kita, gitu, itu maksudnya. Jadi taharah badan, ya, hanya mensucikan kulit, tidak harus mensucikan isi di dalam badan kita, gitu kan. Gitu. Karena kalau harus mensucikan isi di dalam badan kita, berarti feses atau tinja, kan itu yang ada di dalam badan kita yang belum dibuang, berarti harus dikeluarkan setiap mau sholat, kan nggak begitu, nggak, ya. Makanya di sini yang disebut kulit, gitu. Kenapa? Karena disitulah letak penyucian badan, pada area kulit. Ya, nah, toharoh lahiriah ini berarti 3. Toharoh tempat, maksudnya tempat kita sholat. Tempat sholat itu adalah tempat kita meletakkan anggota-anggota badan di dalam sholat. Jadi kalau itu sajadah, bukan sepenuh area sejadah. Ya, tempat sholat itu berarti tempat kita meletakkan kedua telapak kaki, ya, meletakkan kedua lutut, meletakkan kedua telapak tangan, dan meletakkan muka, dahi, ya, sama hidung kalau hidungnya ditempelkan juga, gitu, ya. Nah, itu tempat sholat. Nah, kemudian pakaian, kemudian badan, yaitu pada area kulit. Nah, apabila kita sudah melakukan toharoh pada 3 hal ini, ya, artinya toharoh lahiriahnya semua sudah kita lakukan. Nah, di sini pesannya, fala taghful an lubbika alladhi huwa zatuka wa huwa qalbuka. Janganlah engkau lupa dengan lubuk hatimu yang merupakan jati dirimu, yaitu kalbu. Artinya jangan lupa dengan taharah batin.
Tadi yang 3 itu kan semuanya sifatnya lahiriah. Nah, karena itu jangan lupa dengan taharah batin. Kenapa jangan lupa? Itu. Fajtahid lahu tatahhuran bitaubati wa nadmi ala fadhatta wa tasmimil azmi ala tarki fil mustaqbal. Nah, terus bagaimana? Kenapa jangan lupa? Fatahhir biha batinaka fa innahu mawqi'u nazari ma'budika. Kenapa? Ya, karena batin itulah justru yang lebih dipandang, artinya menjadi pusat pandangan dan penilaian Tuhan kita. Gitu. Ya, lahiriah kita dilihat oleh makhluk. Gitu. Tetapi batin kita itulah justru yang lebih Allah perhatikan, yang lebih Allah pandang, ya, gitu. Lalu bagaimana mensucikannya? Bitaubati wan nadmi, ya, dengan pertobatan dan penyesalan atas segala keteledoran yang pernah kita lakukan, wa tasmimil azmi, dan dengan membulatkan tekad ala tarki untuk tidak melakukan itu lagi fil mustaqbal, pada masa depan, ya. Itu cara menyucikan batinnya. Nah, itu tentang taharah, ya. Artinya saat kita melakukan taharah lahiriah, jangan lupa dengan taharah batiniyah. Nah, itu berarti misalnya dimulai dengan wudhu. Saat kita cuci tangan, jangan lupa kita niat mencuci tangan kita dari dosa-dosa tangan. Saat kita kumur-kumur gitu, ya, jangan lupa berarti kita juga niat membersihkan mulut kita dari dosa-dosa mulut, ya, entah itu ghibah, ya, entah itu bohong, ya, apalagi sampai menghina seseorang gitu, melecehkan seseorang dan sebagainya, atau mungkin makan minum sesuatu yang tidak halal gitu, ya, atau bukan hak kita. Artinya tetap di situ kita niat bertobat, ya, gitu. Segitu seterusnya saat kita mensucikan seluruh anggota badan, ya, jangan lupa dengan penyucian batin kita. Nah, di sini mungkin ada sedikit hal yang ingin saya tambahkan dalam penjelasan kali ini. Di sini dikatakan, ya, fi makanika wa huwa tarfukal ab'ad, ya, penyucian tempat, dan tempatmu itu merupakan batas terjauhmu. Itu artinya di dalam sholat kan kita nggak boleh keluyuran gitu dari tempat sholat kita, iya kan? Dalam sholat ya sudah, diam di tempat, gitu. Nah, ya, diam di posisimu, kan gitu. Saat kita berdiri, diam di tempat berdirimu. Saat kita duduk, diam di tempat dudukmu. Saat kita ruku, diam di tempat rukumu. Saat kita sujud, diam di tempat sujudmu. Bahkan untuk ruku, i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud ada tumainah yang diwajibkan. Diamnya bukan sekedar diam di tempat, tapi harus betul-betul tenang dalam tempo yang kadar minimalnya adalah seucapan tasbih. Artinya, kalau kita tarik nilai pelajarannya untuk kehidupan kita sehari-hari di luar sholat, janganlah kita keluar dari batas kewenangan posisi kita. Janganlah kita melakukan tindakan atau bertindak di luar batas jabatan kita, batas kedudukan. Itu sama aja keluyuran dari tempat sholat. Semua punya tempatnya masing-masing. Gitu. Karena itu, ya,
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu ruha ketika menjelaskan hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi dan seterusnya, ya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Tuan Syekh menjelaskan dengan tangannya maksudnya dengan kekuasaannya, yakni dengan kewenangannya, sesuai dengan kedudukan, jabatan, dan fungsi masing-masing. Itu. Ya, jadi harus tahu porsinya masing-masing gitu. Ya, jangan merampas porsi orang lain. Karena kalau gitu rusak nanti, nggak tertib. Kalau dalam organisasi juga begitu kan, ada posisinya masing-masing, ada tempatnya masing-masing, jabatannya masing-masing, gitu. Ada job description-nya masing-masing kan. Nah, itu jangan dilanggar, gitu, supaya organisasi, ya, kehidupan bermasyarakat, ada RT, ada RW dan sebagainya. Gitu kan, kehidupan bernegara, ada presiden, menteri, semua ada jabatan dan dengan batas-batas kewenangannya, maka jagalah batasmu dengan baik. Gitu. Ya, nah ini tempat batas. Nah, itu batas terjauh. Itu batas terjauh di sini dikatakan. Kenapa? Ya itulah batas terjauh kita bisa bertindak. Gitu. Ya, itu sedikit tambahan ya, gitu. Artinya tentang nilai salat yang insya Allah bisa kita terapkan di luar salat. Nah, jadi tadi sudah mendengar azan, toharoh, ya. Syaratnya di sini toharoh yang termasuk syarat. Ya, kemudian menutup aurat, ini syarat juga. Nah, bagaimana tips tentang menutup aurat? Fa'lam anna ma'nahu taghtiyatu maqabihi badanika an absaril khalqi. Nah, di antara fungsi menutup aurat adalah untuk menutupi keburukan atau kejelekan badan kita. Dari siapa? Dari penglihatan makhluk, dari pandangan orang lain, kan itu. Nah, pertanyaannya, kalau kita tak ingin, ya, kejelekan badan kita, lahiriah kita terlihat oleh makhluk, apakah kita tak ingin pula kejelekan batin kita terlihat oleh Allah yang tadi dikatakan justru lebih memandang batin kita, kan gitu ya. Kalau ketika kita diperintahkan menutup aurat, maka berarti tipsnya tutupilah juga aurat dan keburukan batinmu. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Dan memang bisa menutupi sesuatu dari pandangan Allah? Nggak bisa. Iya kan? Gitu. Kalau menutupi kekurangan badan kita, ya, kita tutupi dengan pakaian. Ya. Katakanlah di badan kita ada panu gitu misalnya. Kita tutupi dengan baju. Walaupun panunya masih ada di badan kita, orang lain nggak melihat. Sudah aman kita, nggak kelihatan kejelekan kita. Gitu. Tetapi kejelekan batin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah bisa ditutupi dengan sesuatu? Nggak bisa. Nggak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi pandangan Allah. Terus bagaimana dong caranya? Ya caranya hanya satu. Bersihkanlah, hapuslah keburukan dalam batin kita itu. Nah itu caranya. Hapuslah kejelekan dalam batin kita. Cara menghapusnya gimana? Ya tadi, tobat, istighfar. Nah, itu. Dan semuanya pernah
Ya, dalam sebuah hadis digambarkan bahwa bagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika mendengar azan dan melangkahkan kaki hendak masuk ke dalam masjid, badannya gemetar. Gemetar kenapa? Karena takut akan menghadap kepada Allah. Apa yang ditakuti? Takut kemarahan Allah karena sadar dirinya membawa dosa. Tetapi siapapun yang takut akan murka Allah, tak ada jalan lain. Satu-satunya jalan justru mendekat dan menghampiri Allah supaya selamat dari murka Allah. Tidak seperti kita takut terhadap macan atau singa. Itu supaya kita tidak terkena terkaman atau serangan macan dan singa, kita justru lari menjauh sejauh-jauhnya dari singa. Tapi kalau kita takut terhadap murka Allah, justru cara selamatnya dekati Allah, hampiri Allah. Tapi kita punya banyak dosa, gimana? Malu dan takut. Ya satu-satunya cara adalah minta ampun kepada Allah. Jadi hampiri, kembali kepada Allah, dekati sambil bertobat dan minta ampun. Terus begitu kita lakukan setiap kali sholat. Iya, Rasulullah SAW kan pernah mengibaratkan ya sholat itu dengan mandi di sungai yang airnya bersih dan terus mengalir. Kan Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, bagaimanakah menurut kalian bila salah seorang kalian di depan rumahnya ada sungai yang bersih dan mengalir jernih, lalu ia mandi 5 kali setiap hari di sungai itu, kira-kira di badannya masih ada kotoran enggak? Nah, para sahabat menjawab kompak, ya enggak ada ya Rasul, bersih sudah. Kenapa? 5 kali sehari dan mandinya di air mengalir yang bersih dan jernih, bukan di bak mandi yang airnya enggak ngalir, kotorannya kumpul di situ semua, kan enggak begitu. Ya. Nah, ini kan berarti sampai Rasulullah ibaratkan 5 kali, dan Rasulullah kemudian katakan, nah itulah sholat 5 waktu. Gitu. Jadi sholat 5 waktu ibarat kita mandi 5 kali sehari. Mandi dari apa? Dari kotoran dosa. Berarti tobat 5 kali sehari. Gitu. Ya. Kenapa? Ya karena memang kita manusia banyak kelemahan, kelalaian. Gitu. Banyak salah. Ya, sampai Rasulullah jawab, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti berbuat salah. Karena itu setiap kita pasti butuh ampunan dan pertobatan. Dan alhamdulillah ini Allah jaga dengan syariat salat 5 waktu, berarti 5 kali sehari. Jadi ibarat orang mandi 5 kali sehari di sungai yang bersih dengan air yang mengalir jernih segar, nggak ada lagi sisa kotoran. Setiap ia kembali ke rumahnya, ya kan, maka ia selalu bersih. Ya, jadi andaikan ia keluar rumah, kembali ke rumah, kan depan rumahnya sungai, dia mandi dulu kan sebelum masuk rumah, masuk rumah bersih, ada lagi mandi lagi, 5 kali keluar rumah, 5 kali dia mandi, maka setiap kali ia kembali ke rumahnya ia selalu bersih. Begitulah diri seorang mukmin. Andai pun lahiriahnya seolah-olah ia keluar dari rumah Allah, ya kan? Setelah selesai sholat 5 waktu kan keluar nih dari masjid, gitu. Berarti keluar dari rumah Allah
Tapi setiap kali ia kembali ke rumah Allah untuk menghadap Allah, ia mandi dulu di sungai yang bersih. Maka ia selalu kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Ya, nah jadi salah satu nilai utama yang di sini patut kita tanamkan dalam diri kita, dan semoga Allah menganugerahi kita taufik untuk mengamalkannya dengan baik, adalah menghayati pertobatan dalam setiap sholat kita. Itu berarti kan intinya, menghayati pertobatan dalam setiap sholat kita, bahwa setiap kita sholat kita itu tobat. Itu yang ini salah satu nilai utamanya itu. Setiap kita sholat berarti kita tobat. Nah, bila setiap sholat, setiap hamba ini bertobat, maka jadilah nyata dalam dirinya apa yang Allah firmankan, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalaupun setelah sholat ia sempat tergoda lagi, sholat berikutnya ia tobatlah. Makin sering ia sholat, makin banyak nur Allah yang masuk ke dalam dirinya, dan akan makin bersih dari kesalahan dan dosa. Ya. Nah, itu menutup aurat. Terakhir, ini syarat yang terakhir, maksudnya untuk pertemuan kali ini ya, yang masih dalam kategori syarat ya. Jadi syarat pertama thaharah, kemudian menutup aurat, dan ini yang ketiga menghadap kiblat. Ya. Wa ammal istiqbalu fahuwa sarfun li zahiri wajhika an sairil jihati ila jihati baitillah ta'ala. Menghadap kiblat adalah mengalihkan lahiriah badanmu ya dari semua arah ya, selain arah Baitullah Ka'bah, kan gitu. Jadi mengalihkan arah badan kita dari semua arah, kita arahkan hanya ke arah Baitullah Ka'bah. Gitu. Nah, itu lahiriahnya. Lalu menghadap kiblat batiniahnya apa? Berarti menghadapkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana hati menghadap kepada Allah? Hati hanya bisa menghadap kepada Allah bila hati dikosongkan dari segala sesuatu selain Allah. Berarti ketika kita hendak sholat, kita kan tahu bahwa sholat wajib menghadap kiblat. Berarti itu badan kita. Nah, berarti hatinya wajib menghadap Allah. Dan hati menghadap Allah hanya bisa terwujud dengan kosongnya hati dari segala sesuatu selain Allah. Berarti ketika kita hendak sholat, kosongkanlah hati kita dari segala sesuatu selain Allah. Nah, ini syarat ini kan sebelum masuk ke rukun. Kita belum takbiratul ihram, belum kan? Kan sebelum takbir kita sudah menghadap kiblat dulu. Berarti sebelum takbir, sebelum masuk ke dalam sholatnya, kita sudah membersihkan hati, mengosongkan hati, yang sudah bertobat tadi, ya kan, ada segala dosa dan kesalahan, dan kita kosongkan hati dari segala sesuatu selain Allah. Ya, kalau diibaratkan itu ibarat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini salah satu ibaratnya, untuk melepas kedua sandal beliau saat Allah perintahkan yang masuk kepada apa yang disebut Al-Wadil Muqaddas, ya, lembah yang disucikan, ya, Tur Sina gitu misalnya, ya. Tur Sina ada tempat khusus yang Allah tentukan, tempat Nabi Musa alaihissalam
ya, menerima wahyu dan berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat hendak masuk tempat itu, Allah perintahkan fakhla' na'laika, lepaslah kedua sandal. Gitu. Lepaslah kedua sandalmu. Maksudnya apa? Sandal adalah pijakan. Gitu. Pijakan kedua kaki. Ya, gitu. Nah, tempat kita berpijak itu secara garis besar berarti ada dua tempat. Saat ini kita berpijak di alam dunia. Dan nanti kaki kita akan berpijak di alam akhirat. Ini kan tempat kehidupan kita, dua alam. Barzakh hanya perantara kan, gitu. Ya, tempat kehidupannya garis besarnya dua. Artinya lepaskanlah pijakanmu pada dunia, bahkan lepaskan pula pijakanmu pada akhirat. Gitu. Dan ada yang mengajarkan, ya, supaya kita khusyuk, bayangkanlah surga di sebelah kanan, neraka di sebelah kiri, misalnya. Boleh, gitu. Boleh saja, Pak. Gitu. Kita melalui tahap itu untuk mendapatkan kekhusyuan, untuk menumbuhkan rasa takut kita akan azab Allah dan rasa harap kita akan rahmat Allah, gitu. Surga kan lambang rahmat Allah, ya, ikonnya rahmat Allah. Neraka adalah ikonnya azab Allah, kan gitu. Nah, ada yang mengajarkan gitu. Saat kita sholat supaya gampang khusyuk, bayangkan surga di sebelah kanan, ya, neraka di sebelah kiri. Atau ada yang bilang bayangkan surga di depan, neraka di belakang, gitu. Terserahlah gimana teknisnya. Ya, itu gimana, boleh nggak? Boleh, gitu. Tetapi yang lebih tinggi adalah yang tadi Allah perintahkan kepada Nabi Musa. Gitu. Kenapa? Karena kan menghadap kiblatnya batin kita menghadap kiblat itu betul-betul hanya menghadap kepada Allah. Artinya hati kita harus kosong dari segala sesuatu dari Allah. Ya, kosong dari segala sesuatu selain Allah. Surga Allah bukan? Bukan. Neraka Allah bukan? Bukan. Gitu. Ya. Tapi kalau kita masih tetap perlu melewati proses membayangkan surga dulu, neraka dulu, boleh. Memang prosesnya begitu. Memang prosesnya gitu. Ya. Memang prosesnya gitu. Jadi kan tadi kita diperintahkan melepaskan dua pijakan. Satu, lepaskan pijakan dunia, lepas sendal kiri. Ini kan pijakan yang tidak baik. Orang berpijak pada dunia itu enggak, dunia ini enggak baik karena dunia enggak abadi, akan sia-sia, celaka kalau berpijak pada keduniaan, enggak abadi, gitu. Lepas pijakan kiri, kan yang kalau dilepas kiri dulu kan, gitu. Setelah lepas kiri, lepas pijakan kanan. Akhirat ini pijakan yang baik, Pak. Siapapun yang beramal karena mengharap pahala di akhirat, Allah akan berikan sesuai janji Allah, dan dia akan dapat, ya, dengan catatan ikhlas kan, dia akan dapat apa yang Allah janjikan abadi. Berarti kan ini sebenarnya pijakan yang baik kanan ini kan, makanya ada di kanan pijakan yang baik, gitu. Tetapi ada yang lebih tinggi, gitu, untuk mencapai ketauhidan murni. Betul-betul kan ikhlasnya itu ikhlas tingkat tertinggi. Jadi sebagaimana keikhlasan bertingkat-tingkat itu sesuai dengan tingkatan ketauhidan.
Jadi bolehkah kita beramal berharap pahala di surga? Boleh, itu termasuk ikhlas. Jadi kita masih membayangkan surga. Gitu. Yang nggak boleh adalah kita hanya berharap balasan di dunia. Itu yang rugi. Karena di akhirat nggak akan dapat apa-apa. Gitu. Orang yang berbuat baik karena mengharap balasan di dunia, memang Allah kasih balasan di dunia, tapi kalau hanya itu yang diharapkan, ya hanya itu yang dia dapat. Gitu. Nah, kemudian bolehkah kita berharap pahala di surga? Boleh. Gitu. Itu sudah termasuk ikhlas. Tetapi ada keikhlasan yang lebih tinggi, hanya berharap ridho Allah. Dia nggak berharap pahala lagi. Dia cuma niat ikhlas mengabdi kepada Allah. Itu saja. Dia ikhlas, niat ikhlas mengabdi, berbakti, berdharma bakti, menghamba kepada Allah. Nggak berharap apa-apa. Sudah diberi bisa beribadah, dia sudah bersyukur. Diberi iman Islam, dia sudah bersyukur. Sudah diberi takdir kemudahan, ia beramal baik, dia sudah bersyukur. Dia sudah bersyukur dirinya dijadikan alat kebaikan oleh Allah. Kenapa sudah bersyukur? Karena dia sadar la haula wala quwwata illa billah. Ini sebenarnya Allah saja yang menggerakkan saya. Jadi andai bila saya mengharap balasan dari perbuatan baik saya yang sebenarnya gerakan Allah, malu rasanya. Gitu. Nah, ini tingkat keikhlasan yang lebih tinggi. Nah, dasar ketauhidan yang lebih tinggi inilah yang melahirkan tingkat keikhlasan yang lebih tinggi. Nah, dengan begitu mudahlah seseorang mengosongkan hatinya dari segala sesuatu selain Allah, baik sesuatu yang di dunia maupun sesuatu yang di akhirat. Tapi memang prosesnya itu. Jadi pertama lepaskan dunia. Nah, setelah kita melepas dunia, apa kita langsung ke tingkat tertinggi? Enggak, ke akhirat dulu memang. Gitu. Saat kita melepas yang kiri, yang kanan belum lah. Ya, kita akan beralih ke surga dulu kan, harapan kita. Nah, setelah kita sampai di situ, nah barulah kita lepas lagi yang kanan, lepas. Hanya kepada Allah, sang pencipta dunia, sang pemilik surga, sang pemilik neraka. Karena surga sejati buat seorang mukmin hakiki adalah ridho Allah. Allah ridho, itulah surganya. Gitu. Karena buktinya apa? Rasulullah SAW walaupun jalan-jalan ke neraka ketika menjemput umatnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak tersiksa. Kenapa? Karena ia dapat ridho Allah. Para malaikat yang bertugas di neraka nggak ada yang tersiksa, karena mereka diridhoi Allah. Jadi yang membuat makhluk atau hamba Allah itu tersiksa bukan azab neraka, apa? Murka Allah. Orang yang Allah ridhoi pun kalau ditaruh di neraka nggak akan tersiksa. Gitu. Orang yang dimurkai andai ditaruh dimasukkan ke dalam surga tapi masih dalam kemurkaan Allah, nggak akan senang, nggak akan merasakan kenikmatan surga. Nah, gitu. Dia tetap akan sengsara. Ya. Nah, itu menghadap kiblat. Ya. Nah, jadi saat kita menghadapkan badan kita ke kiblat lahiriah, yaitu Ka'bah Baitullah, maka ya, jangan lupa
hadapkan pula hati kita hanya kepada Allah. Ketika kita sholat dalam kondisi normal, lalu kita menyimpang dari arah kiblat, sah nggak sholatnya? Nggak sah, kan? Ya, saat kita menyimpang dari arah kiblat, maka sholat kita tidak sah, karena menghadap kiblat syarat sahnya sholat. Begitu juga sholat batiniah kita. Saat batiniah kita kok menyimpang dari hadapan kepada Allah, berarti sholat batiniah kita rusak, batal. Batiniahnya, kualitas batiniah sholatnya rusak, karena sudah menoleh kepada selain Allah. Nah, ini yang sulit. Kalau saya rasakan ya sulit Pak, kita menjaga hati di dalam sholat ini jangan nggak menoleh gitu kepada selain. Tapi itu tadi ya Pak, prosesnya tetap bertahap, nggak harus langsung. Enggak, kita lewat iman kita, harapan kita pada rahmat Allah yang Allah sediakan di akhirat gitu. Dan gitu. Nah, baru nanti akan meningkat. Gitu. Nah, kalau dalam praktik sholatnya berarti kita latih fokus kita lewat bacaan dan gerakan sholat dulu. Baru nanti masuk pada makna bacaan sholat kan. Ketika makna bacaan sholatnya sudah masuk, nah berarti nanti isinya, batin kita yang menghayati isi dari bacaan dan gerakan sholat kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini tips ya khusyuk dalam sholat yang terkait dengan syarat-syarat sholat, ya, yaitu 3 syarat yang di sini dimasukkan. Itu syarat taharah, kesucian, ya, kemudian syarat menutup aurat, dan yang ketiga syarat menghadap kiblat. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya terkait dengan rukun, mulai dari rukun berdiri, ya, buat yang kuat berdiri mampu, kemudian niat, kemudian takbiratul ihram dan seterusnya. Mohon maaf lebih kurang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.